Shalom Bapak semua. Siapa yang pernah pergi ke hypermart, ke mall, ke Lipo? Pernah? Coba tunjuk tangan siapa yang pernah pergi. Wah, luar biasa jemaat Danau ini, tidak ada yang pernah pergi ke Lipo ya. Gitu ya. Ke hypermart pasti pernah pergi, atau ke mall-mall atau ke supermarket kita pasti pernah pergi. Saudara, anak-anakku semua, pernah tidak di dalam rak-rak jualan di supermarket itu bunyinya begini, dijual sebuah keluarga seharga 250.000. Ada tidak? Tidak ada ya? Dijual seorang suami yang setia seharga 1 juta. Ada? Dijual seorang istri yang mirip Putri Dayana seharga 5 juta. Ada? Tidak ada kan? Iya. Keluarga, kehidupan dalam sebuah pernikahan itu tidak ada yang dapat menggantikannya dalam kehidupan kita. Amin Bapak semua. Seorang istri ketika kau bangun pagi hari, mama ketika bangun pagi hari apa yang mama lakukan? Pertama-tama, mama yang di bagian depan, berdoa. Apa yang mama doakan? Tidak mungkin mama berdoa, Tuhan mengapa beta pung tua masih hidup? Kau sudah cabut saya tadi malam kau bikin susah beta. Ada seorang suami istrinya cerewet macam tadi toh. Drama kita, istrinya mungkin juga pokok model-model begitu. Bangun pagi, Tuhan sudah tadi malam ambil mai tua saja baik. Tidak ada kan? Sejahat-jahatnya orang tua ada anak yang berdoa, Tuhan ambil saja nyawa orang tuaku. Ada? Ada? Tidak ada. Oke, puji Tuhan ya. Tapi dalam hidup ini ada suami yang bunuh istri, ada istri yang bunuh suami, ada bapak yang cekek mati dia pung anak, kan? Ada ibu yang bunuh mati anaknya, dan banyak hal yang tidak mungkin. Ternyata hari ini mencatat semuanya bisa terjadi dalam sebuah keluarga. Saudara, anak-anak semua, yang anak-anak coba tunjuk tangan. Artinya yang belum menikah coba tunjuk tangan. Beta mau tahu yang mana. Oke. Saya tunjuk saja. Nona muka mirip siapa? Jujur ya. Mirip siapa? Oh, mirip mama. Kasihan dia pung bapak nih. Soalnya serempet dia pung bapak juga dia pung muka itu. Coba bayangkan. Anak itu adalah representasi dari wajah papa, wajah mama, wajah opa, wajah oma. Amin saudara. Coba ingat waktu anak-anakmu lahir dulu. Papa mama biasanya berdebat pilih nama. Ini nama cocok nama opa atau nama oma. Betul tidak Bu? Bu pun nama nyerempet nama siapa? Sudah nyerempet juga. Biasanya nama, saya kasih nama anak saya yang laki-laki bungsu itu Roni Putra. Nama saya Roni Stephen Runtu, saya kasih nama Roni Putra ex Audi Judika. Gitu kan? Enak ya semua ya. Ya. Wajahmu mirip papa dan mamamu. Dan mirip opa dan omamu. Ada anak yang bingung, kok bapak beta sonai sama. Lihat mama sama. Tak kuju lihat tetangga lewat, mirip dia. Banyak kehidupan rumah tangga kita bercerita tentang banyak peristiwa yang terkadang membuat kita bingung dengan kehidupan ini. Saya sudah berumah tangga, saya punya 3 orang anak yang kedua meninggal dunia. Saya berjuang mempertahankan hidup bersama istri. Pak Mama dan saya, anak-anakku semua, kita juga sedang berjuang untuk mempertahankan sebuah keluarga. Karena itu saya katakan, mengapa di mal-mal tidak dijual? Tidak ada itu dijual seorang suami 1 juta, seorang istri yang cantik seharga 5 juta. Tidak ada. Istri dan suami itu ada dalam sebuah rumah tangga. Amin. Papa mama yang sejati itu ada dalam rumah tangga. Saya membuat dalam kalimat pernyataan seperti ini. Pak mama yang kalau saya salah langsung protes saja, tidak usah takut. Kalau saya salah khotbah langsung protes, Pak Pendeta salah tuh khotbah. Ya, saya orangnya terbuka saja, protes saja langsung kalau saya salah. Sepanjang Pak Mama bisa membuktikan kesalahan saya begitu.
Saya mau mulai dalam kalimat pernyataan begini. Semua orang bisa jadi laki-laki. Tapi tidak semua orang bisa menjadi seorang ayah yang sejati bagi keluarganya. Bapak-bapak yang menyaut, benar atau tidak? Beta sudah yakin bapak-bapak ini. Ulang. Banyak orang bisa jadi laki-laki. Anak-anak laki-laki pun boleh menjawab. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi seorang bapak yang sejati bagi keluarganya. Benar? Siapa yang mau menyangkal? Coba tunjuk tangan. Kau bisa jadi laki-laki. Kemanapun kau pergi kau tunjukkan kelaki-lakianmu. Tapi belum tentu kau menjadi seorang ayah yang sejati bagi keluargamu. Bagi anak-anakmu. Kau bisa menjadi seorang perempuan. Perempuan yang sejati. Make up luar biasa. Sejati luar biasa menjadi seorang perempuan. Tapi belum tentu kau bisa menjadi seorang ibu yang sejati atas hidup anak-anakmu. Amin, saudara. Karena apa ya? Karena itulah dalam kehidupan sebuah keluarga, baik suami, baik istri, baik anak-anak, satu hal saja yang dimintakan. Benar nyanyian tadi, give thanks itu, yang diterjemahkan dengan syukur itu. Syukur kami ucapkan, syukur padamu Bapa. Kan? Hanya rasa syukur itu yang menjadi sebuah kekuatan kita. Amin, Bapak Saudara. Kau bangun pagi, kau punya beban. Kau bangun pagi ada salib di pundakmu. Kau bangun pagi seorang suami harus memikul salib yang berat di pundaknya. Tapi dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan untuk menapaki perjalanan hidup ini sekalipun salib itu berat untuk aku pikul. Bapak Saudara, saya koma saja sampai di situ. Saya tidak mau menjelaskan panjang lebar ayat ini. Intinya, Bapak Saudara, pasal 4 dalam kitab Rut ini bercerita tentang perjalanan hidup Rut. Kita tahu tentang perjalanan hidup Rut. Dia tinggal mati suaminya. Dalam usia yang masih muda, tidak dikarunia anak. Ia harus mengambil keputusan yang sulit, pulang ke orang tuanya, ke negerinya di Moab, atau ikut sama siapa? Naomi. Dalam keputusan yang sulit itu dia mengambil sebuah keputusan yang luar biasa. Dia tinggalkan orang tuanya, dia tinggalkan negerinya, dia tinggalkan Allahnya, dia ikut dengan Naomi. Kita juga catat dalam sejarah perjalanan Rut. Ketika dia memutuskan mengikut Naomi, tidak gampang baginya. Ketika mereka kembali ke Bethlehem, ke tempat asal Naomi berada, dia mengalami tantangan yang sangat berat. Karena dia seorang istri, seorang janda yang ditinggal mati oleh suami. Dia harus bekerja. Dia harus dengan teguh menghadapi hidupnya. Dalam kesetiaannya kepada Naomi. Bahkan dalam ketaatannya kepada Tuhan. Dia harus menjadi seorang perempuan yang tegar. Perempuan yang tabah. Perempuan yang kuat. Menghadapi beban kehidupan yang sangat luar biasa itu. Kalau kita baca Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam pasal 3 kitab Rut ayat yang ke-10. Kalau tidak salah dikatakan. Rut tidak tergoda untuk mengambil laki-laki muda sebagai pengganti suaminya. Itulah pengakuan dari Boaz. Hal ini mau menceritakan kepada kita bahwa betapa luar biasa Rut itu. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang bernama Rut? Coba tunjuk tangan. Ada? Berbahagialah mereka yang bernama Rut ya. Bapak Saudara, Rut itu perempuan yang luar biasa. Di Alkitab ada 2 perempuan yang namanya dimasukkan menjadi nama kitab. Pertama siapa? Ayo saya tanya presbiter sekarang. Mama jangan jawab ya, anak-anak presbiter yang jawab. Ada 2 perempuan dalam Alkitab. Siapa yang nama kitab? Oh ya Esther. Orang kompak ya semua. Rut dan Esther. Selain itu seluruh Alkitab lebih banyak berbicara tentang kaum laki-laki. Berbicara tentang tokoh-tokoh hebat. Musa, Yosua. Yeremia, Yehezkiel, Yesaya. Nabi-nabi yang sangat luar biasa. Nama-nama besar yang luar biasa. Tapi Alkitab juga mencatat.
ada perempuan-perempuan biasa namun luar biasa. Amin weh semua. Kasih tahu ke kiri kananmu, perempuan biasa tapi luar biasa. Kasih tahu, berani ke sonde. Lihat yang di sebelah. Gitu. Bahwa saudara, Alkitab menyaksikan itu. Banyak orang-orang biasa tapi luar biasa dalam hidupnya. Rut menggambarkan tentang itu. Kedua, bacaan kita bercerita juga tentang bagaimana Allah memelihara perempuan biasa yang bernama Rut menjadi perempuan yang luar biasa. Melalui pernikahannya dengan siapa? Boas. Allah memelihara Rut, Allah menjaga Rut, Allah menjadi pelindung Rut, dan menghadirkan Boas sebagai penebus Rut. Itu yang luar biasa. Jadi inti cerita kita bukan pada Boasnya, tapi pada siapa? Allah yang memelihara Rut melalui siapa? Boas. Ada yang bernama Boas di sini? Ya, itu dia. Ya. Bapak Yesus yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang dilakukan Boas? Ini ada tradisi dalam bangsa Yahudi, orang-orang Israel, dalam tradisi Yudaisme. Kalau misalnya ya, saudara meninggal, misalnya dalam satu keluarga ada suaminya meninggal, maka laki-laki dari saudara itu wajib mengawini kembali perempuan itu. Terutama ketika dia belum melahirkan. Itu kewajiban hukumnya. Jadi saudara ipar itu, levirat, namanya perkawinan levirat. Jadi laki-laki ipar harus mengawini istri dari saudara laki-laki yang meninggal itu. Itu kewajiban yang disebut dengan penebusan. Dan Bapak saudara, sebenarnya bukan Boas kalau kita baca bacaan tadi. Ada orang lain yang berhak untuk mengambil Rut sebagai istrinya. Ya, karena dia saudara ipar dari suami dari Rut, anak dari Naomi. Tapi dia tidak dapat menolak, tapi dia menolak untuk mengawini Rut. Mengapa? Karena dia sudah memiliki perjanjian dengan orang lain yang dia cintai. Dan itu diatur dalam hukum Yudaisme, ya. Dia boleh untuk tidak mengawini perempuan atau saudara istri dari saudara laki-lakinya, iparnya itu. Boleh. Nah, karena itu Boas adalah orang kedua. Ketika orang pertama tadi, Bapak bisa baca pada ayat pertama dan kedua, dia tidak mau mengambil Rut sebagai istrinya, maka Boas mengambil alih menebus Rut sebagai istrinya. Nah, penebusan Rut ini menjadi penting karena ada dalam bingkai sejarah pemeliharaan Allah atas hidup Rut dan Naomi. Boas menebus Rut itu dalam rangka bagaimana Allah memelihara keberlanjutan kehidupan Rut yang luar biasa itu bersama Naomi. Boas menebus Rut dalam rangka bagaimana membuktikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah selalu saja menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Bahkan kalau kita membaca pada akhir dalam ayat yang ke-17, dalam keseluruhan ini, Paman diceritakan di sana, bagaimana Rut kemudian menikah dengan Boas dan melahirkan seorang anak. Siapa nama anak mereka? Siapa anak dari Rut? Anak Rut dari Boas, siapa namanya? Baca di sana ada siapa? Obed. Bapak saudara, kita menempatkan sebuah cerita yang luar biasa. Bagaimana Allah memakai sebuah nilai dalam masyarakat Yudais, di mana seorang saudara laki-laki harus mengawini istri dari saudaranya yang meninggal, sepanjang perempuan itu belum melahirkan seorang anak. Bahkan ketika anak telah dilahirkan, maka anak itu diberikan memakai nama dari orang tuanya yang meninggal. Ya, sebagai wujud penghormatan. Bapak bisa baca dalam bacaan di sana. Nah, kita tidak usah pusing tentang hal itu. Yang perlu kita lihat sekarang adalah bagaimana cara Allah menolong, bagaimana cara Allah memulihkan, bagaimana cara Allah menyelamatkan Rut dan Naomi. Karena itu kisah ini sesungguhnya mau mengatakan kepada kita tentang kisah Allah memelihara, Allah meneguhkan kehidupan Rut dan Naomi
Dan pernikahan Boas itu menjadi tanda dari betapa dahsyat kasih Tuhan. Mama saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Israel itu sangat luar biasa dalam berbagai aturannya. Ya, bahkan ditegaskan di sana, Mama, kalau baca dalam kitab Maliaki, ada perintah agar laki-laki itu menjaga perjanjian pernikahan dengan istrinya. Maliaki pasal 2 pada ayat, ya Mama bisa baca di sana, ya. Maliaki pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang sekitar ke-6, ke-7 bisa baca di sana. Perintah untuk tidak mencemari akan kehidupan sebuah keluarga. Pak Mama pernah dengar lagu Dunia Ini Panggung Sandiwara? Yang menyanyikannya itu siapa? Yang terkenal rambutnya kribo itu. Betul kakak, Ahmad Albar. Mama tahu tidak lagunya? Itu Dunia Ini Panggung Sandiwara. Hafal tidak lagunya? Dunia ini, gitu kan? Ini organis pintar nyanyi nih. Panggung sandiwara, betul? Ceritanya mudah berubah. Mama saya mau tanya, betul tidak dunia ini panggung sandiwara? Betul kah? Ayo, sekarang beta uji nih. Kita uji nih nyanyian dulu. Saya pemasuk saudara, kita harus menguji nih. Ada satu puji nyanyian juga pemasuk saudara. Ada yang sekarang anak-anak muda terkenal itu yang orang dari Ambon yang nyanyikan itu siapa itu? Feki siapa ya? SS gitu dia. Feki Solamor. Dia punya lagu yang terkenal itu. Cinta. Oh, Nona tahu lagunya ya? Luar biasa ya Nona ya. Nah, itu. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak hal yang sebenarnya menjadi racun dalam hidup rumah tangga kita. Contoh tadi itu, dunia ini panggung sandiwara. Apakah benar dunia ini panggung sandiwara? Ayo, siapa yang mau? Kita diskusi saja. Jangan terus-terusan pendeta khotbah satu arah. Kita berdiskusi saja, walaupun juga terbatas. Apa benar dunia ini panggung sandiwara? Yang setuju tunjuk tangan. Pendeta sudah angkat tangan. Yang tidak setuju dunia ini panggung sandiwara, tunjuk tangan. Pak pendeta dia pilih apa juga gitu ya. Dia mau tepa di tengah sah. Ulang. Siapa yang setuju bahwa dunia ini panggung sandiwara? Siapa yang tidak setuju bahwa dunia ini bukan panggung sandiwara? Berarti di sini semua abu-abu. Saudara, dunia ini itu bukan panggung sandiwara. Dunia ini adalah panggung sejarah keselamatan Allah yang memperbaharui cara hidup manusia yang suka bersandiwara. Jadi jangan nyanyikan lagu itu, sekedar nyanyi tidak apa-apalah. Tapi jangan terlalu dihayati gitu ya. Beta takut terlalu menghayati, ini kita salah semua. Apalagi kalau dia menyanyi dengan dunia ini panggung suara sampai meneteskan air mata. Jangan-jangan dia ada masalah juga sebenarnya. Hari ini kan ada sinetron yang terkenal itu. Ya, sinetron yang luar biasa. Mama pasti nonton di Danau Ina ini. Ikatan Cinta itu. Kan? Bapak-bapak juga dia voy juga dia nonton juga. Kan begitu. Ikatan Cinta itu kan penuh dengan banyak sandiwara. Kita dipermainkan oleh seorang sutradara. Kan begitu. Dulu pernah terjadi satu film, Bapak Saudara, yang namanya Boy itu ya. Boy. Terus dia punya, ada satu yang resek betul sama dia itu mama. Ada satu perempuan yang dia selalu menyakiti Boy. Siapa namanya? Masih ingat? Oh ini saya ingat lagi, bahaya ini. Adriana namanya. Jangan pikir beta sone nonton. Beta nonton juga semua. Tapi beta nonton, beta pakai refleksi di khotbah. Begitu masalahnya. Pak saudara, saya pernah satu kali dengan istri kami jalan depan Polda tuh. Saya tidak pernah lupa nih cerita. Ada satu kali orang pakai motor, wih ini Boy lewat. Anak muda sekarang kan pakai motor besar itu, tapi kan pantatnya nungging begini kan, motor itu kan nungging. Nah dia pakai celana yang agak sedikit ketat Boy semua. Dia agak sedikit dan bajunya agak sedikit naik tinggi begitu ya, naik tinggi. Saya bilang naik tinggi. Nah dia lewat di samping saya, dia tidak tahu kalau yang dia lewat ini pendeta Roni Runtuh gitu semua.
Dia lewat, dia stop depan saya begini, baru dia ke stop kan otomatis perempuannya pasti agak condong ke depan. Maka naik dia pembelakian ke belakang. Saya lihat dia semua. Mai tua ada di belakang, lu lihat apa? Kan gitu. Oh lihat yang di depan tuh. Ya, maksud saudara. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita harus jujur mengatakan bahwa hari ini tantangan hidup keluarga tidak mudah. Kalau kita omong perceraian, jangan hanya anak muda, orang tua pun banyak perceraian sekarang. Saya memiliki kawan seorang hakim pengadilan negeri. Bapak Pendeta, kasus perceraian hari ini sangat luar biasa, terutama di kalangan para muda. Tapi tidak terkecuali para orang tua juga diancam perceraian. Dari orang yang paling mengerti sampai orang yang boleh dikatakan dalam kesederhanaan terancam perceraian. Ada banyak racun-racun dalam pernikahan kita yang seringkali menghancurkan sebuah rumah tangga. Pengkhianatan, benar bagi semua? Pengkhianatan itu racun atau tidak bagi kita? Ya, racun tidak? Wih, mama dong semua di sini santai-santai saja ya. Pengkhianatan itu racun atau bukan? Racun. Ingat racun sianida, kopi sianida itu yang bikin heboh kita. Kan dia. Bapak saudara, saya terlibat banyak dalam kegiatan perlindungan anak-anak, ya karena saya juga saya tidak mengatakan saya aktivis kegiatan, tapi saya banyak terlibat dalam kegiatan ini. Di Rumah Sakit Bayangkara, saudara ada kasus sudah lama. Saya pikir kenapa laki-laki ini berdarah-darah. Ternyata begitu saya dengar dia kena habok dengan dipung maitua pakai aluk, semua. Ya. Hari ini kita mendengar kasus ada orang tua yang memperkosa anaknya, anak kandungnya, darah dagingnya diperkosa. Hari ini, Pak Saudara, kalau kita mau jujur mengatakan dengan sungguh-sungguh, banyak terjadi pelecehan seksual terjadi pertama-tama di dalam sebuah keluarga. Baik oleh ayah, ibu, baik oleh kakak atau adik, dalam keluarga om, tante, paman, dan seterusnya terjadi dalam keluarga. Di sekolah terjadi kondisi itu. Bapak saudara, racun dalam keluarga itu juga dapat terjadi ketika hilangnya kualitas, waktu yang berkualitas dalam relasi hidup rumah tangga. Ketika suami istri tidak lagi berkomunikasi, ketika orang tua tidak lagi membangun komunikasi dengan anak-anaknya, ketika mereka kehilangan waktu, contoh tadi yang drama yang bermasuk tadi semuanya, saya senang tadi drama itu. Begitu masuk gereja mereka langsung berkelahi semua, kan luar biasa tadi itu dramanya. Saya tidak tahu juga apa pangkal perkelahian mereka tadi. Tadi gara-gara apa semua mereka berkelahi ya? Ya? Gara-gara apa mereka tadi berkelahi semua waktu masuk tadi cerita ini? Nah, Pak Mama melihat Mas Sony tahu dia pangkal sebab dia berkelahi. Iya, kan begitu. Tapi ya ada istri yang katanya main apa? Main HP. Pak Mama, saya punya sejarah kisah yang benar-benar terjadi tentang itu yang tadi ke bapak yang main judi itu. Saya zaman 5:30 pagi rumah saya di Camplong dulu. Pak Mama sudah waktu saya masih pendeta di Camplong diketok orang. Bapak pendeta bangun dulu karena beta masih tidur. Jadi beta bangun. Beta pikir waduh ini pasti dua kemungkinan. Orang sakit pasti meninggal. Dua sah. Jadi beta bangun, beta cuci muka. Ya gimana bapak? Saya omong pelan-pelan. Ada yang meninggal kok, sonde. Sakit sonde. Ada apa datang pagi-pagi? Bapak, tadi malam beta dapat penglihatan. Apa penglihatannya? Beta mimpi bapak. Oh tadi bilang penglihatan, sekarang mimpi. Yang benar yang mana? Sonde beta mimpi bapak. Beta lihat bapak naik motor gereja. Lantas lama-lama mimpi itu lari ke plat motor gereja bapak. Maksudnya apa? Sonde beta mau tanya bapak, kau minta izin mau lihat plat nomor gereja berapa? Untuk isi KP bapak cowok. Nah, itu fakta. Ya. Dia Satpol PP lagi. Tapi pagi itu kan dia bukan pakai Satpol PP, dia bisa anggap beta pung jamaat. Tapi kan gitu. Iya. Bapak saudara,
Ada banyak racun dalam keluarga, kebohongan, ketidakjujuran, ketidaktaatan, ketidaksetiaan. Ketiadaan pengampunan di dalam sebuah rumah tangga bisa menjadi racun yang membahayakan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Pertama, Mama saudara, baiklah kita hidup dalam ketaatan dan kesetiaan sebagaimana Rut. Ia hidup dipelihara oleh kebaikan Tuhan, ia dijaga oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan selalu menyertainya karena ketaatan dan kesetiaannya. Sekalipun beban berat harus dia tanggung, dia tidak pernah meninggalkan Allah dalam hidupnya. Pak Mama saudara, kalau Pak Mama melihat saya sekarang berkhotbah dengan seperti ini, Pak Mama tidak tahu apa yang sedang saya hadapi hari ini. Pak Mama tidak tahu apa yang sedang saya alami dengan tubuh saya yang terbatas. Memang ada orang yang sudah menjalani operasi bypass, yaitu membelah untuk mengganti sel, mengganti pembuluh darah di jantung. Kalau saya belum sampai pada tahap itu. Saya, Pak Mama saudara, sudah melakukan pemasangan ring jantung sudah 4. Kemarin saya pulang untuk pemasangan ring jantung yang kelima, tapi tidak jadi. Kita semua punya banyak beban. Pak Mama ketika melihat saya, ada tidak ciri-ciri orang sakit? Tidak ada, pasti orang lain tidak. Ya. Mengapa? Hati yang gembira adalah obat yang sesungguhnya. Amin, baik semua. Maksud saya begini. Firman Tuhan hari ini mau meyakinkan dan meneguhkan kita jangan meninggalkan Allah. Di tengah-tengah situasi dan tantangan hidup kita yang berat, sesulit apapun itu, seberat apapun tantangan hidup kita, jangan tinggalkan Allah. Apapun permasalahan yang kita hadapi, sesulit apapun beban kehidupan itu, jangan tinggalkan Allah. Saya memiliki orang tua berlatar belakang seorang guru. Kami juga pernah tidak makan. Kami juga pernah mengalami kesusahan dalam hidup. Anak-anak semua pernah tahu yang namanya ikan tunjuk? Yang mana ikan tunjuk? Tahu toh? Enak tidak ikan tunjuk? Enak. Ikan tunjuk itu saya dibesarkan dengan makan ikan tunjuk, saudara. Karena saya punya orang tua yang taat dan takut akan Tuhan. Itu yang menjadi kebanggaan saya. Saya dibesarkan bukan dengan kekayaan, bukan dengan kelimpahan, tapi dalam ketaatan dan cinta orang tua yang takut akan Tuhan. Itulah kebanggaan saya sebagai seorang anak hari ini. Walaupun usia saya sudah 53 tahun. Bapak saudara, ikan tunjuk itu, kita tahu ikan tunjuk itu adalah apa Nona? Nona pernah makan ikan tunjuk? Ikan jenis apa itu Nona? Jadi ikan tunjuk itu adalah makan dengan garam, pakai ini semua ya. Jadi begitu makan, sonde ada apa-apa, lihat ini tangan, colet ini apa? Garam, tadi enak mati semua. Enggak apa-apa. Anak-anak, kau harus menjadi generasi ikan tunjuk. Kalau orang tuamu berkelimpahan, bersyukur. Kalau orang tuamu punya kekurangan, tetaplah bersyukur. Amin, saudara. Saya ini dibesarkan dari anak pemakan ikan tunjuk. Tapi saya ada hari ini. Siapa yang tidak menderita? Siapa yang tidak punya kesusahan? Kita punya kesusahan. Kita punya kesulitan. Saya tahu anak-anak punya beban. Tapi jangan itu mengambil akar sukacita iman kita. Untuk apa? Beribadah kepadanya. Mengaku pada kedaulatannya. Amin Bapak semua. Para istri, suamimu pulang bawa ikan. Suamimu pulang bawa bistik. Suamimu pulang bawa Kentucky Fried Chicken. Suamimu pulang bawa ikan bakar. Orang tuamu pulang membawa segala sesuatu. Tapi kalau dia bawa dengan tanpa cinta dan pengkhianatan, enak tidak itu rasa makanan? Coba jawab ke saya. Enak tidak Bapak? Suami pulang bawa bistik, bawa ikan bakar, bawa Kentucky Fried Chicken, bawa McDonald, bawa donat semua. Tapi ketika dia pulang membawa pengkhianatan, enak tidak kue yang kita makan? Enak? Tidak enak. Suamimu pulang dengan meneteskan air mata. Mama, beta sudah bekerja sepanjang hari. Beta capek. Badan beta begitu lelah. Keringat bercucuran. Ma, beta sonde bawa uang.
Mama bilang begini, Bapak biar sa sone papa. Bapak pulang dengan membawa cinta sa. Baiklah begitu ya. Betul tidak mama maksud saudara? Ya. Ya kan? Suami pulang membawa kelelahan, tapi dia pulang dengan membawa kejujuran. Dia pulang dengan membawa kesetiaan. Itu harganya jauh lebih berharga dari dia pulang membawa Kentucky Fried Chicken, tapi penuh dengan kemunafikan. Amin Bapak semua. Anak-anak. Yang kedua, Bapak Saudara. Firman Tuhan hari ini mau meyakinkan kita. Firman Tuhan kita di bawah tema penebusan Kristus meneguhkan ikatan pernikahan. Bukan hanya pernikahan, ikatan hidup rumah tangga kita, keluarga kita, hidup pribadi kita. Mengapa? Karena hidup kita ada dalam sebuah karya pemeliharaan Allah. Hidup kita ada dalam sebuah kekuatan cinta kasih Allah. Yang terakhir saya mau menegaskan begini. Teruslah mencintai meskipun terluka. Teruslah mencintai meskipun terluka. Kasih tahu ke kiri kananmu. Berani ke sana. Kak, adik, bapak, mama, teruslah mencintai meskipun kau terluka. Coba kasih tahu. Kasih tahu. Kasih tahu mama. Nggak usah malu-malu. Saudara, ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dinodai. Tuhan Yesus itu dilecehkan. Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Ia ditolak oleh orang yang pertama-tama mengatakan akan melindungi dia, yaitu Petrus. Ia ditinggalkan sahabat-sahabatnya. Ia ditinggalkan para muridnya. Orang-orang menyalibkannya dan berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Tapi dia terus mencintai kita yang menyalibkannya. Amin Bapak Saudara. Saya tidak bermaksud berkata bahwa lantas kita menerima penderitaan begitu saja, tidak. Yang saya maksudkan adalah ketika kita akan membangun hidup pernikahan rumah tangga kita, entah kau anak-anak, suami, istri, keluarga, orang tua, opa, oma, saya hanya mau mengatakan mencintai itu ada dua hal saja. Mencintai karena atau mencintai meskipun. Kalau engkau mencintai karena, kau akan mengalami banyak kegagalan. Kalau kau mencintai karena, kau akan banyak mengalami kekecewaan. Kalau engkau mencintai karena, engkau pasti akan mengalami banyak rasa sakit hati dalam hidup ini. Aku mencintaimu karena engkau memberikan sesuatu kepadaku. Kalau dia tidak memberikan sesuatu, apakah kau masih mencintai? Kalau dia tidak dapat memberikan lagi apa yang kau butuhkan, apakah kau akan mencintai? Firman Tuhan mengatakan kepada kita, Yesus memberikan dirinya sampai mati bagi kita. Karena itu, kita terus mencintai. Mama saudara, semakin kita mencintai orang yang kita cintai, semakin dalam terkadang luka yang harus kita hadapi. Tetapi karena cinta, kita mampu untuk melewati semuanya itu. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena pertolongan Tuhan. Amin bagi semua. Tuhan menyertai kita semua.